Shalom, selamat malam Pak. Saya atas nama Anita Marikanako dari Prodi TBP 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya pada bab 4 yaitu Konstitusi Negara Indonesia. Nah, yang pertama yaitu istilah konstitusi. Mengenai istilah konstitusi pertama kali dikenal di negara Prancis, yaitu berasal dari bahasa Prancis constituer yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara dengan pemakaian istilah konstitusi. Yang dimaksud adalah pembentukan suatu negara. Hal ini disebabkan konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Istilah tersebut muncul karena Prancis yang pertama kali membahas teori konstitusi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dilatar belakangi gejala-gejala sosial. Hal tersebut tidak mengherankan karena negara itu paling sering menghadapi persoalan konstitusi. Nah, sampai masa Republik keempat tahun 1946, Prancis sudah mengenal 12 macam konstitusi dalam Liberator. Bahkan Prancis sering disebut sebagai Laboratory of Constitution Making. Konstitusi Prancis dikatakan paling lengkap karena mengandung beberapa unsur. Yang kedua, pengertian konstitusi. A. Konstitusi dalam arti luas, yaitu dipergunakan untuk menggambarkan seluruh sistem pemerintahan suatu negara, yaitu sekumpulan peraturan yang menetapkan dan mengatur pemerintahan atau sistem ketatanegaraan. Peraturan-peraturan ini sebagian bersifat hukum dan sebagian bersifat non-hukum atau ekstra hukum. Nah, bagian B, konstitusi dalam arti sempit, yaitu kata ini digunakan bukan untuk mendeskripsikan aturan hukum atau yang tertulis dan non-hukum, tetapi bukan untuk menunjukkan kepada suatu dokumen atau beberapa dokumen yang berkaitan erat serta memuat aturan-aturan dan ketentuan yang bersifat pokok atau dasar dari ketatanegaraan suatu negara. Bagian C, dalam arti absolut, dibagi dalam 4 pengertian, yaitu konstitusi sebagai bentuk negara yang dapat berbentuk demokrasi atau monarki. Pada negara demokrasi bersendi pada identik sebagai demokrasi baik langsung maupun tidak langsung. Bersendi pada rakyat yang memerintah dan yang diperintah identik yaitu rakyat. Pada negara bersendi pada representasi karena baik raja maupun kepala negara dalam negara demokratis hanya merupakan wakil atau mandataris daripada rakyat, dan pada dasarnya kekuasaan itu pada rakyat. Konstitusi sebagai faktor integrasi. Fungsinya bias, abstrak, dan fungsional. Abstrak misalnya hubungan antar bangsa dan negara dengan lagu kebangsaan, bahasa persatuannya, bendera negara, dan lain-lain. Fungsional karena tugas konstitusi mempersatukan bangsa melalui pemilihan umum, referendum, pembentukan kabinet. Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma-norma hukum yang tertinggi di dalam negara. Jadi konstitusi itu merupakan norma dasar yang merupakan sumber dasar norma-norma lainnya yang berlaku di dalam negara. Konstitusi dalam arti relatif dibagi menjadi 2, yaitu konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis liberal agar hak-haknya dijamin tidak dilanggar oleh penguasa. Nah, konstitusi sebagai konstitusi dalam arti formal atau konstitusi tertulis. Ada beberapa sifat konstitusi, yaitu yang pertama konstitusi luwes, konstitusi tegas, konstitusi
realistis, konstitusi idealistis, konstitusi konservatif, konstitusi progresif. Nah, ada beberapa juga nilai konstitusi, yaitu nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Yang terakhir, perubahan konstitusi. Pertama, yang disebut dengan perubahan makna ataupun penafsiran ketentuan konstitusi, bahkan juga penambahan-penambahan yang tidak menyimpang dari pokok-pokok pikiran pemerintahan yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, yang disebut dengan perubahan dalam arti yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar penyesuaian, tetapi suatu perubahan yang menyangkut pokok-pokok pemerintahan dan sebagainya. Sekian dari saya. Selamat malam. Terima kasih.